اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد بسيط المعروف
محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو الإمام محمد خادم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين رضي الله عنه وعن المسلمين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali pada siang hari ini di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita seumur hidup. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah mudahkan rezeki kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang rencak menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Juga salawat salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Sulamul Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung daripada pelajaran kita mengenai tentang sifat 20 daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya sudah ada kita bahas tentang sifat Allah Ta'ala yang ke-9, yaitu sifat ilmu. Sifat ilmu semalam, yang mana kita ambil pelajaran daripada Allah Ta'ala bersifat ilmu, yaitu mudah-mudahan yang pertama kita ketujuh menuntut ilmu. Ketujuh menuntut ilmu, sebab dengan kita menuntut ilmu itu sama lawan menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Lalu kita menuntut ilmu Allah Ta'ala itu sama kita ngarannya khadimullah, berkhadam lawan Allah Ta'ala. Allah ibu lalu kita berkhadam lawan sisi. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu, mudah-mudahan kawa mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mudah-mudahan kamu menyebarkan ilmu, kamu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Guru kan bisa menyampaikan ilmu, guru lain guru bawa kekawanan pian ke majelis, bawa kekawanan pian umpat pengajian, umpat ke majelis, itu sama lawan pian menyampaikan ilmu juga ngarannya. Pian membawa kawan ke sini, umpat pengajian di sini, pelajaran di sini. Seapa inya lawas umpat di sini, pian umpat juga dapat pahalanya. Itu diantara contoh kita hendak menyebarkan ilmu, bawa kawanan. Nah, itu pelajaran daripada sifat ilmu. Kemudian kita masuk kepada sifat Allah Ta'ala yang ke-10, yaitu sifat haya.
Hayat itu artinya hidup. Dan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat mautun. Mautun itu artinya mati. Mustahil Allah Ta'ala mati. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat hayat, Allah Ta'ala itu bersifat hidup. Tetapi hidupnya Allah Ta'ala itu kada sama dengan hidupnya kita. Kita ini kan hidup, kita ini hidup, Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala hayat, kita hayat, tetapi hayatnya kita kada sama lawan hayatnya Allah Ta'ala, kada sama. Sebab hayatnya Allah Ta'ala, hidupnya Allah Ta'ala itu dengan zatnya. Memang zat sidin dasar memang hidup, kada bergantung dengan sidin itu hidup sebab apa, karena apa, kada dasar sekali. Lain kita ini hidup, cuman bergantung lawan adanya roh. Lawan adanya roh, namanya roh kada ada, kada kalau hidup kita. Artinya sebab adanya roh nang tergabung di awak kita, di jasad kita, maka kita kawa hidup. Jadi hidupnya kita kada sama lawan hidupnya Allah Ta'ala. Kita bergantung lawan roh. Karena Allah Ta'ala hidupnya dengan zat sidin, makanya Allah Ta'ala itu kada mau mati. Kada mau mati. Lagunya kita mau mati karena bergantung lawan roh. Inya beruh itu namulah mati. Beruh itu namulah mati. Makanya ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh, siapakah manusia kah, jin kah, binatang kah, bahkan malaikat, ada mempunyai roh pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati. Sedangkan kita ini mempunyai roh, berarti kita bajang mati. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ini adalah lawannya ngarang mati ini pasti ya sudah. Ngarang mati ini pasti. Tapi ada yang panjang umurnya, ada yang pendek. Kita berharap supaya umur kita ini panjang. Kenapa gerak? Supaya banyak diisi modal. Banyak diisi modal. Kada apa-apa nyaman terancam ngaji yang kayak ini. Terancam ke majelis taklim, terancam bertamu Ramadan. Artinya modal itu terganal jadinya. Surganya pun insya Allah terganal. Ini namanya modal ganal, untungnya ganal. Kira-kira samalah ujungan orang yang menjual mobil atau menjual karupok. Sama. Ya Allah, terganal menjual mobil ujungan. Ini modalnya banyak. Tapi pengulang mana lagunya mau rugian mana orang menjual mobil atau menjual karupok. Orang mobil pulang. Artinya hidup ini pun kayak itu juga. Lagunya hidup ini panjang umur. Kita gunakan untuk kebaikan. Modal itu ganal. Jadinya untungnya apa? Ganal juga, surganya insya Allah ganal. Ada sama lah orang mati anu. Nah, tapi pulang lagunya gawian umur panjang tapi kada mangaruah. Tuha-tuha keladi semakin tuha semakin gata. Ini makin gaul makin tuha. Ini tak kaget cucu melihat diri jumping sebenarnya. Orang semakin tua itu kayak kura-kura di atas tunggul, semakin tua semakin tunggul mengaji, semakin tunggul menuntut ilmu, semakin tunggul bakal beribadah. Itu semakin tua. Hah? Kura-kura di atas tunggul, semakin tua semakin tunggul. Pulang ya status. Jadi Allah Ta'ala itu hidup,
kada sama lawan hidupnya kita. Allah Ta'ala hidup dengan zatnya, kita hidup dengan ruh. Ruh ini namanya mati. Ini di dalam kitab Darul Barzakh. Ruh itu ada dua. Yang pertama ada namanya ruhul yaqظah. Ruhul yaqظah. Ruh yaqظah ini kabilahnya keluar ketika kita guring. Makanya kita ketika guring itu mau mimpi buka kemana-mana, kalau menyakada bawa tuh jadi kampung hantu tuh. Bisa saya hantu soknya kalau buka kira-kiranya itu nangkas ke kemarin terapang ke kemarin itu yang adanya ruh juga ruhul yaqظah. Makanya guring itu disebut dengan akhul maut, tidur dan sadaknya mati ya. Guring itu dan sadaknya mati, berarti lamunnya kita ini hidup banyak guring berarti rancak mati. Guring tapi secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Lamunnya guring itu hukum mati. Kayak kalau sekira guringnya kita itu hukum hidup, pembacaan ketika guring, berniat ketika guring. Nah, ini lamunnya yang kedua ngarannya ruhul hayat. Ruhul hayat ini apabila keluar, ini lamunnya keluar bahayanya ya bener hijau di rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Artinya di antara amalan hayat. Amalan hayat ini pelajaran yang kita ambil daripada Allah Ta'ala bersifat hayat, supaya kita itu ingat mati. Inya jauh ulama man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal lawan dirinya, maka dia akan kenal lawan Tuhannya. Siapa yang kenal bahwa dirinya ini lemah, maka dia kenal lawan Allah Ta'ala yang bersifat kuasa. Siapa yang kenal bahwa dirinya ini pacang mati, maka dia tahu bahwa Tuhannya hidup. Inya makanya inilah ujar guru kita ini supaya ingat mati. Allah Ta'ala mulahkan nih di telapak tangan kita hurufnya kayak M kiri kanan. Apa jadi hurufnya mirip kayak M? Intinya supaya kita itu ingat mati. Jadi lamunnya kada ingat di mati gitu, di telapak tangan M mati. Bahkan ujar abah sukumpul bahari mati itu di sisi di antara hadapan dua mata kita. Kematian itu di antara dua mata kita saja. Nah, pada antara dua mata kita hidung. Nah, panang di dalam hidung hingos. Hina. Nah, di dalam hidung hina. Lamunnya mau masuk kada keluar lagi, innalillah. Atau keluar kada sing masukkan lagi, innalillah. Jadi hidup kita ini di hadapan kita antara dua mata. Mudah ingat di mati. Ini nilai namanya kita diingat di mati. Ini bagus saja nilai namanya kita nih ada melihat di jalan tuh ada orang kematian bendera hijau, bagus di situ itihi siapa ngarannya, itihi umurnya ada nang umur 35, itihi umur sorong berapa sudah? Ini mati sudah nih. Itihi umurnya 80, sorong berapa sudah? Ya kalau bagus saja itu tujuan apa terang mengingat diri. Ini lamunnya kita yang mengingat mati. Cadangkan lamunnya mengingat mati, lamunnya ingat lawan mati, ingat digulik. Ya Allah, lamunnya ingat di mati, ingat seorang pacang mati, ingat seorang di pacang gulik. Lamunnya ingat dibulik, ingat disangu. Lamunnya ingat disangu, ya nang mau membaca sholawat, membaca Al-Quran, mau turun mengaji. Kenapa gerak ingat disangu? Sangu seorang, ingat disangu seorang, sangu mati. Kita ini pacang bulik kada? Kita ini pacang bulik. Kita ini pacang mati. Berataan pasti pacang mati. Buktinya arwah kai kita, arwah nini kita, arwah abah mama kita, bahari sini hidup kada? Bahari sini hidup sama kayak kita. Bahari sini hidup sama kayak kita. Ini pam sini apa? Mati.
saat ini giliran kita. Saat inilah giliran kita diberi Allah Ta'ala hidup. Ini gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Semasa kita ini masih diberi Allah Ta'ala umur, kita ini pasti mati, buktinya arwah datuk kita, arwah kuitan kita balik. Ini saat ini giliran kita, kada saat apa habisan dan kita ini menunggu-nunggu bulik aja nih. Ini kadang mau tadi gue kan. Tapi ini pasti supaya ingat disambung, supaya ingat disambung, supaya pada juga amal ibadah. Ini ayat mati ini dua. Yang pertama, ketika ayat surah Ar-Rahman nang banyak pabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah di surah Ar-Rahman itu ada ayat kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang di atas bumi pasti akan binasa. Ketika ayat ini turun, malaikat tersenyum. Dan malaikat, kami di atas langit, yang di bumi itu bubuhan manusia, jin, binatang, mati, yang berarti kami hidup. Tersenyum malaikat ketika turun ayat kullu man 'alaiha fan ini. Di ketika turun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang mempunyai roh pasti mati. Nah, jadi malaikat mati juga unda-unda berwujud malaikat. Bahkan pimpinannya malaikat pun mati. Pimpinan malaikat pun mati. Jibril. Ketika malaikat Jibril hendak dicabut oleh malaikat Israel, Jibril ini rahatan sembahyang. Allahu Akbar, tuntung salam badri pulang. Allahu Akbar, tuntung salam badri pulang. Macam Israel ini. Lalu Israel ini paham bahwasanya malaikat Jibril ini hendak kita cabut rahatan sembahyang. Makanya riwayat itu malaikat Jibril dicabut ruh sidin, meninggal rahatan sujud di dalam sembahyang. Mudahan mati kita yang kayak itu. Kayak almarhum Guru Saman Mulia hari julaknya Abah Guru Sekumpul, rahatan sembahyang subuh. Di rakaat kedua rahatan sujud, sakanya kada sing bangunan lagi meninggal. Kada bangun lagi rahatan sujud, ya kita bisa itu kada bangun lagi rahatan sujud guling. Lain pun kisahnya. Kayak almarhum abahnya Habib Syekh nang ya Hana. Abahnya Habib Syekh itu Habib Abdul Qadir ngaran sidin, Habib Abdul Qadir Assegaf. Sidin imam Masjid Ahqaf Gresik. Rahatan mengimami sembahyang Jumat di rakaat kedua sujud terakhir, sakanya kada bangun lagi. Sakanya langsung sidin meninggal dunia. Nyamannya yang kayak itu, doa hati kita dalam ibadah yang kayak itu luar biasa. Keuntungan yang sidin dapat, mati dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sembahyang sujud habulang, di dalam masjid hari Jumat habulang, tak kumpul kemuliaan dibalik Allah Ta'ala azan sidin. Mati itu nang kaya ambil rambut di atas gelapung. Kayak bintang, mayak gelapung mah pukul rambut di situ. Kira-kira ambil rambut di atas gelapung itu nyaman kada? Nyaman. Udah mati kita nyaman kayak itu di dalam ibadah. Nah, ketika malaikat Jibril sudah meninggal, sudah mati, lalu jara Allah Ta'ala lawan malaikat Israel, habiskah sudah Israel? Habis sudah ya Allah. Ada lagi seikung ya Tuhan. Habis sudah ya Allah. Seikung lagi. Habis sudah ikam lagi balonnya. Ikam lagi balon. Enak kayak apa ulun ya Allah. Cabut ikam seorang. Lalu ketika Israel mencabut nyawanya Sarah, matilah sudah sebarataan. Lalu ujar Allah Ta'ala napa? Limanil mulkul yaum. Ayo, kerajaan sekarang milik siapa ya Tuhan? Lillahil wahidil qahhar. Ya Allah Ta'ala, kerajaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aja yang kekal. Kita ini pasti pajang nanti. Makanya ada kalau nama Allah Ta'ala di Asmaul Husna Al-Warithu ya. Al-Warithu yang mewaris, sebab yang mewaris hakikatnya itu Allah Ta'ala nya. Dulu pernah kejadian ada siswa
SMP kah atau punya kuliah kah di daerah Samarinda sana. Jadi ini boleh karenanya untuk ujian libur panjang boleh menangi palingiannya yang ada di Banjarbaru. Boleh kinya ini mobil. Sekalinya sekitar jam 3 malam ada kabar kecelakaan di daerah Tanjung matian. Jadi 6 anak cucu sidik ini datang ke Banjarbaru membawa apa umurnya lagi. Habis membawa jenazahnya aja lagi. Menangis benar. Kira cucu seorang yang baca mewaris seorang, sampai ini seorang yang mewaris cucu. Dikira seorang anak seorang yang mewaris seorang, sampai ini seorang yang mewaris anak. Ketika mendengar anak cucunya meninggal, langsung ini sakit jantung meninggal dunia. Berarti al-warisu hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala. Cucuk nama Allah Ta'ala itu al-waris. Inya ngarang hidup ini sekali aja. Hidup ini sekali aja. Kalau ada kan syaratnya Allah itu ada tak? Kalau keluar ada kan syaratnya pulang kada sekaliannya aja. Maka hendak mengetahui nyaman kadanya kita di negeri akhirat itu di sini. Makanya di dalam kita al-hayatut thayyibah fil akhirah mabniyatun 'alal hayatut thayyibah fid dunya. Kehidupan yang beruntung, kehidupan yang senang nantinya di negeri akhirat itu mabniyatun, pondasinya dibangun di mana? 'Alal hayatut thayyibah fid dunya. Dibangun atas kehidupan yang baik ketika di dunia. Lamunnya ketika dia di dunia baik dengan Allah Ta'ala, baik inya sembahyang digawinya, puasa digawinya, segala kewajiban-kewajiban yang Allah tuntut lawan inya digawinya sebarataan, lawan manusia inya baikan sebarataan. Itu pertanda bahwa inya pacang nyaman kena di negeri akhirat. Pertanda bahwa inya pacang nyaman di kubur, nyaman di mahsyar, pacang beruntung kena dengan mendapatkan surga. Itu tandanya itu di dunia ini sudah. Kerusan dikirakan kayak apa aku dikubur, kayak apa aku di mahsyar, dikirakan seorang sembahyangkah, adakah puasakah, adakah menuntut ilmukah, adakah menyiapkan sembahyang, puasa, menuntut ilmu, yang berusaha tujuannya untuk akhirat, itu pertanda pian pacang nyaman dikubur. Niatnya baik lawan manusia, baik lawan orang, baik lawan binatang, pertanda pian pacang nyaman dikubur. Itu sudah ada tanda-tandanya itu di dunia ini sudah. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami fid dunya, di dunia ini hasanah baik. Sebab lamunnya hasanah sudah di dunia ini sudah baik. Di dunia ini sudah baik, itu pertanda baca hasanah di akhirat. Atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia hasanah, kebaikan Tuhan. Kenapa? Kita kewajiban lawan Tuhan begawi, baik lawan manusia, hubungan lawan Tuhan baik, hubungan lawan manusia baik. Itu hasanah sudah di dunia. Itu pertanda hasanah fil akhirah, baik di dalam akhirat, pacang surga. Waqina adzabannar, pertanda dia pacang terhindar daripada api neraka. Tandanya itu di dunia sudah. Tandanya itu di dunia sudah. Nah, mudahan hati kita ini hidup, jangan garing. Ini namanya hati ini hidup, ada kehendak. Namanya hati ini mati, ada kehendak untuk berbuat kebaikan. Namanya hati itu mati. Kayak orang mati itu kan kerja kehendak. Tawarihan apa? Orang mati tawari. Hendak apa pian? Kada. Jangankan orang mati, orang garing ditawarihan ada. Orang garing tawarihan bisa gulingnya. Anak suka. Nanya. Sok buntut kah? Nanya. Kawin kan? Terus kawin aja. Sikir langsung.
Ini lamunya hati ini mati, ya Allah mudahan hati kita ini hidup. Rami orang di hutan mengaji, kada ada geletek hendak untuk mengaji, tuh mati. Allah itu bang tadi ngaran hasanah di dunia, alamatul hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia itu pertanda macam baik di akhirat. Ciri surga itu ada sudah di dunia ini. Makanya di dalam surah Al-Baqarah di awal ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka apabila ketika di dunia. Ketika ini masih hidup di dunia, ini mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini sembahyang, ini puasa digawinya, ini hubungan lawan manusia baik hubungan lawan Tuhan, baik hubungan lawan manusia. Itu pertanda wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung pacang calon masuk surga. Jadi ciri-ciri orang pacang ahli surga ketahuan aja sudah di dunia ini dan ini rancang mendapatkan hidayah. Banyak mendapatkan hidayah. Bahbianilah kada nyamannya Pak ulang punya di rumah itu akan dapat hidayah kada nyaman. Kuitan ketujuh pula ke pengajian anak kada hafal ke pengajian. Bahkan ketujuh orkesan kada nyaman. Kita hendak supaya serumahan itu dapat hidayah. Dapat hidayah. Bahkan kita dulu pernah menggani ini gani ulun kuraya ulun hendak kepada minta gani kepada guru ulun hendak minta banyu. Anak minta banyu ulun guru ulun. Oh baik. Minta banyu sampai tenangis-nangis ya. Tenangis-nangis. Guru minta banyu guru aina. Kasih anak ulun guru aina. Kenapa anak pian di sini anak ulun kurang kada kaya urang. Ada kaya orang kaya apa? Kaya buaya kan enggak? Kada gitu. Anak guru anak ulun guru kada akon sembahyang. Ada akon sembahyang menangis-nangis mamanya. Ulun melihat menangis di sini ulun paham. Di sini ulun kau memahami. Berarti ketika di rumah itu ada yang kada akon sembahyang. Berarti ketika di rumah itu ada yang kada dapat hidayah, maka dia akan menjadi beban bagi kuitannya. Ini akan menjadi beban bagi keluarganya. Di sini kita kau memahami. Mudahan keluarga kita selalu dapat hidayah. Orang yang penyembahyang. Kita ini hidup madang-madang bulik. Kita ini hidup madang-madang bulik. Kada sahabat, kada kerasaan, maka di dunia ini setempat aja. Satu hari di akhirat pula sama lawan 1000 hari di dunia. Satu hari di akhirat sama lawan 1000 hari di dunia. Kita saat ini tahun Masehi berapa? 2022. Itu bagi hari di akhirat 2 hari aja ya. Di negeri akhirat 2 hari aja. Jangan sia-siakan umur yang ada yang tersisa ini. Ingat akan kekawanan pian yang bahari duduk sebangku di SD mati sudah. Mati sudah. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Ini kadang kau lagi empat mengaji. Ini kadang kau lagi empat menuntut ilmu. Kita syukur masih kau diberi Allah Ta'ala hidup masih kau diberi Allah Ta'ala kau mengaji, diberi hidayah ini namanya hidayah ujar Imam Ghazali. Hidayah itu ialah al-ilmu wal ibadah. Ilmu lawan ibadah. Menuntut ilmu lawan mengamalkan ilmu di situ. Makanya jangan Nabi rancang mengucap utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita mendengar hadis ini mulai dari anak sudah tahu. Ya Allah, ibu TK bahari melajari guru mulai kita masih anak sudah dilajari hadis Nabi ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai masih di ayunan, mulai di buayan sampai masuk ke dalam liang lahat. Ya Allah, mulai lagi ketika masih kecil kita
menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya belajarannya apa? Diazanakan kuitan. Azan itu ilmu. Ketika kita mati ditalakinakan. Talakin itu hukum belajaran. Isinya ilmu talkin dong. Belajaran itu jangan pas mati hanya belajaran. Iya kan? Iya, tadi ditalakinakan. Iya kan? Ditalakinakan orang mati itu nanti dalam kubur, ditalakinakan guru itu hukum belajaran ternyata. Hukum belajaran ini. Jangan pas mati aja belajaran, waktu hidup ini nanti kalau untuk belajaran. Paham lah? Jangan pas mati aja dikajikan Al-Quran, waktu hidup ini nanti cangkal mengaji Al-Quran. Jangan pas mati aja jenazah seorang dibawa ke masjid, waktu hidup ini cangkal ke masjid. Paham ya kamu? Nah, hidup ini siapa yang kencang makan, ini nangkanya. Pahamlah? Siapa yang kencang makan, ini nangkanya. Artinya siapa yang paling banyak beramal ibadah waktu ini hidup, dia yang paling nyaman. Jangan mengharap kiriman orang, jangan mengharap kiriman anak seorang, jangan mengharap intinya gawe seorang. Banyak-banyak beramal waktu hidup ini. Nah, ini sebenarnya nasihat ke seluruh seorang juga intinya. Banyak-banyak beramal waktu ini hidup. Jangan mengharap akan orang. Kita kada sekubur lawan laki kita. Berdua laki bini kan kada sekubur. Kita lawan anak kan kada sekubur. Jangan mengharap akan lawan kiriman orang. Gawe intinya seorang dulu. Banyak-banyak beramal. Kita yang ingat lawan kita paling ingat anak kita, cucu kita, buyut kita, apa ingat lawan kita lagi. Ya Allah, buktinya kita aja nih lah. Pian tak udah kubur datu pian atau anggah pian. Jangan tahu kuburnya ngarannya juga tahu. Ya Allah. Kita terkadang kuitan kita, menawakan kita, ingin kai kita lawan datu kita paling kan situ. Ini sudah di atasnya lagi kita tahu lagi dah kisah. Ya kalau kita tahu lagi. Sebagaimana pada Tuhan kita ditujuh kita kena pecah akan datang waktu kita mati. Buyut kita belum tentu ini ingat lawan kita. Jadi jangan mengharap kiriman orang, gawe seorang intinya. Inilah hidup kita macam mati kita kadang-kadang. Allah. Ini ada kisah kan. Ada seorang raja, ini yang orang hidupnya hidup. Kita ini kan hidup ini kan salawasan pang nyaman, kada salawasan sakit. Ini yang orang hidup ini, itu pang tadi berputar. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada seorang raja, rajanya ini soleh, tapi ngaran Raja ini banyak juga jadi bisi masalah. Karena raja yang banyak umat yang dipikirkan macam-macam masalah datang lawan sisi mau juga. Lalu si raja ini berpandir lawan wazir. Wahai wazir, menteri. Nah ini utas, tolong tulisakan, rajakan di utas ini. Tulisakan di utas ini, lagunya aku melihat lawan utas ini, yang aku asalnya sedih jadi gembira, yang aku harapkan senang menjadi sedih melihat utas ini. Aku ini banyak masalah dengan raja. Kayak mana sekira aku ketika aku melihat utas ini, aku ini yang asalnya sedih menjadi gembira. Yang ngaran hidup ini kayak itu. Ngaran hidup ini pasti ada dua sisi. Likulli da'in da'un wa likulli namanya, ini ngaran hidup ini pasti ada dua sisi, ada min, ada plus. Hidup ini kada salawasan sakit, ada nyaman. Hidup ini kada salawasan malam, ada siang. Hidup ini kada salawasan merawat, ada tersenyum. Hidup ini kada salawasan menangis, ada tertawa. Hidup ini kada salawasan lurus, ada kaliukan. Tahu juga kaliukan? Bilokan? Tikukan?
Hidup ini kada salawasan, gerimis ada cerah. Hidup ini kada salawasan, turunan ada dakian. Hidup ini kada salawasan, sabar ada syukur. Hidup ini kada salawasan, penantinan ada kematian. Itulah hidup. Itulah hidup. Ulah status ya. Ini ngarang dunia ini darul balwa. Ngarang dunia ini darul balwa. Dunia ini adalah negerinya bala, negerinya masalah. Hidup ini pasti ada masalah. Kadang masalah pun ada masalah. Bayi tuh, bayi itu ada bisa saja garing, bisa garing. Padahal bayi itu kan bisa dosa. Garing ini masalah ada. Masalah. Orang lima kada suah keluar rumah. Kada suah keluar rumah sekalinya mati di ranjang motor ke rumah. Rumah di jalan. Kan masalah kada masalah, itulah dunia. Dunia ini darul balwa, negerinya bala. Ya teteh hidup itu pasti ada dua sisi. Jadi lalu diulahkan oleh wazir. Si wazir ini pintar, si wazir ini cerdas. Lalu dituliskan oleh si wazir itu diutus si raja 3 kalimat, yaitu kalimatnya hadza al-waqtu sayumdi. Hadza al-waqtu sayumdi. Bermula waktu ini pasti akan berlalu. Hadza al-waqtu sayumdi. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan sedih, ketika dalam keadaan galau, ingatkan galau ini pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Jadi ketika galau lalu timbul senang, lalu timbul bingung. Badai pasti berlalu. Ya Allah karisi badai itu pasti berlalu. Ulun bertakun, kantut itu selawasana bau. Ada kawan kita di IG kantut bau pada gobang, itu selawasana. Selawasana baunya itu. Pasti berlalu, kena ada pacang hilang. Dintu juga bau harum, minyak harum, ada selawasana minyak harum pasti kena akan berlalu. Itulah hidup. Hidup itu pasti ada dua sisi. Hidup itu kada salawasan sedih, ada senang. Hidup itu kada salawasan menangis, ada tertawa. Biar semua kada menangis, semua kada tertawa. Renjak tertawanya kita ini hidup banyak nikmatnya daripada balanya. Kita syukur alhamdulillah. Makanya nilai mengatakan nilai ini mengatakan terutama untuk diri seorang, lebih lagi bubuhan pinang sudah Tuhan ini. Kenapa tak? Ingatakan nikmat Allah Ta'ala. Hanya 17 tahun ya. Ayo lah. Tuhan awet anu. Karena awet Tuhan ya. Ini mah coba-coba manusianya ada umur anu lihat pindah Tuhan ada. Nah, lagunya kita adalah kita nih garing. Lagunya kita nih garing. Ya Allah, jangan ingatakan nang penyakit atau jangan ingatakan anakmu pina kadang ngaruan, jangan ingatakan itu, ingatakan nikmat Allah Ta'ala yang Allah beri lawan kita. Kita ini hendak meninggal kayak Siti Aisyah. Siti Aisyah binti Nabi. Siti Aisyah itu sebelum Siti meninggal dunia, Siti yang Siti ingatakan adalah nikmat Allah Ta'ala yang Siti beri lawan Siti. Siti kada mengatakan lawan masalah-masalah yang ulang-ulang kada Siti ingatakan. Tetapi yang Siti ingatakan adalah nikmat Allah Ta'ala yang Siti beri, yang Allah beri lawan Siti. Ketika Siti Aisyah di dalam manakib Siti Aisyah, ketika Siti Aisyah
garing nang pacang membawa kematian lawan Siti. Siti Aisyah ini asa takutan, asa takutan. Waktu itu dielangi oleh sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sepupunya Rasulullah elangi lawan Siti Aisyah. Lalu dilihati oleh Abdullah bin Mas'ud, Siti Aisyah ini garing tetapi dalam keadaan takutan mati kayak menghadap Allah Ta'ala. Lalu dihibur oleh Abdullah bin Mas'ud. Wahai Aisyah, pian ini bini Rasulullah, pian ingatkan Rasulullah sudah menjanji lawan pian bahwa pian ini mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Ta'ala, dan warizqun karim, mendapatkan jaminan surga. Ingatkan Abdullah bin Mas'ud yang mengingatkan lawan Siti Aisyah yang dalam keadaan ketakutan. Siti hendak meninggal dunia. Wahai ummina Siti Aisyah, pian ingatkah janji Allah Ta'ala lawan pian nang melewati lisannya Nabi kita Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad, pian pacangan diampuni Allah Ta'ala, pian pacangan masuk surga. Ketika keingatan lawan hadis itu, langsung Siti Aisyah ini karena kehiburan luar biasa langsung Siti ini pingsan. Pingsan itu karena kehiburan, karena gembira luar biasa. Ketika Siti Aisyah ini sadar, lalu Siti Aisyah ini berucap, Alhamdulillah aku sangat bersyukur lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala benar-benar memberikan nikmat lawan aku. Aku dan Siti Aisyah mendapatkan ada 9 keistimewaan yang Allah beri kepadaku, nang kada Allah beri kepada wanita-wanita yang lain sesudah Siti Maryam. Aku mendapatkan keistimewaan 9 macam ya Siti. Ini ketika si anak meninggal, mengatakan nikmat yang Allah Ta'ala beri lawan Siti. Yang pertama ada Siti Aisyah yang berucap, nikmat yang pertama yang Allah beri kepadaku ketika Siti Khadijah meninggal, bininya Nabi Muhammad meninggal dunia, lalu malaikat Jibril datang lawan Nabi Muhammad menampakkan gambarku. Nah, gambarku ada di telapak malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad mengkawini nabi-Nya inilah, berada di telapak tangannya Jibril. Nih, padahal waktu itu Android tidak lagi belum. Pas sudah di tangan malaikat Jibril ada gambar Siti Aisyah menyuruh kawini binian ini. Nah, siapa aja Siti Aisyah gambar itu? Iya, gambarku ini nikmat yang besar yang Allah beri kepadaku. Lalu jadi Siti Aisyah yang kedua pulang nampak nang nikmat Allah beri kepadaku. Walaqad tazawwajani bikran. Nabi Muhammad mengawini aku dalam keadaan aku ini masih bujang. Sedangkan bini-bini Nabi Muhammad yang lain sebarataan baru bahkan sampai Siti Khadijah, Siti Hafsah sebarataan bini Nabi Muhammad baru. Aku aja sholat ke Siti Aisyah yang bujang. Makanya inilah ada riwayat ketika Siti Aisyah bepandir lawan Siti Fatimah anak Nabi. Ini Siti Fatimah ini tatuha daripada Siti Aisyah. Riwayat itu tatuha 8 tahun, tatuha Siti Fatimah. Inya Siti Fatimah ini lahir sewaktu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Nah, Siti Aisyah lahir sesudah diangkat. Berarti logikanya tuha Siti Fatimah daripada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini memanggil lawan Siti Fatimah. Jadi Siti Aisyah, wahai Fatimah, napama Mama Aisyah. Tahulah ikam, aku ini lebih baik daripada Mama Ikam Khadijah. Ya kan Siti Aisyah ini cemburu lawan Siti Khadijah. Nabi Muhammad keren rencana nyebut Siti Khadijah. Aku ini jadi Siti Aisyah lebih baik daripada Mama Ikam Khadijah. Aku dikawini Nabi bujang, Mama Ikam baru sudah. Mendengar itu menangis Siti Fatimah, menangis Siti Fatimah bulik. Melihat Nabi Siti Fatimah nangis. Kenapa Ikam Fatimah jadi nangis? Kenapa sebabnya?
Tuno Mama Aisyah mengajak ulun dipadakannya Mama Aisyah lebih baik daripada Mama ulun Khadijah. Oh jangan Nabi nalah kenal menikam tetap ulun Mama Aisyah padahinya mamaku yang lebih baik daripada ikam Aisyah. Mamaku Khadijah lebih baik daripada ikam. Kenapa? Sebab mamaku Khadijah mengawini abahku Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad bujang. Sedangkan abahku mengawini ikam bujang, tapi abahku balik bekas mamaku. Mana harapnya punya abahku dan bujang ikam? Kan jelas satu Allah bujang abahku ini tak harap mamaku. Jadi bagaimana coba kalam Siti Aisyah. Bisa pintar aja Siti Aisyah. Nah, kemudian pulang nikmat yang kedua, yang ketiga yang Allah beri kepada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah nikmat yang ketiga, Rasulullah wafat di pangkuanku. Di pangkuanku, bukan di pangkuan bini-bini sidina lain. Nabi Muhammad itu meninggal kada di atas bantal, ada di pangkuannya Siti Aisyah. Ini nikmat yang luar biasa. Ini kan bukannya sombong, kada. Sidina hendak mati dalam keadaan gembira, dalam keadaan mengingat nikmat Tuhan yang Allah beri lawan sidina kenal. Mengingat akan nikmat. Niki tujuh kita lamunnya mati ingat akan nikmat yang Allah beri lawan kita. Jangan mengingat akan musibah, jangan. Ingat akan nikmat, banyak nikmat yang Allah beri lawan kita daripada bala musibah. Jangan ingat akan yang memauki anak memauki kita, jangan diingatkan. Laki kita memauki, jangan diingatkan. Anak buah di toko memauki kita, jangan diingatkan. Ingatkan nikmat Allah Ta'ala yang Allah beri lawan kita. Rasulullah meninggal dalam di atas pangkuan puja Siti Aisyah. Nikmat yang keempat ialah Rasulullah dikubur di rumahku, bukan di rumah bini-bini sidina lain. Di rumah tuh makam Rasulullah tuh nanti Allah itu makam sini itu rumahnya Siti Aisyah. Rumahnya Siti Aisyah, bukan di rumahnya Hafsah, bukan di rumahnya Sofia. Banyak bini-bini Nabi, tapi di rumahnya Siti Aisyah. Ini rumah Siti Aisyah itu berhadapan lawan rumahnya Siti Hafsah. Berhadapan, ini biarlah menyampaikan mudah-mudahan umrah haji. Mudahan jangan dimatikan Allah Ta'ala kecuali sudah rencana umrah haji. Amin. Ini Siti Aisyah lawan Hafsah ini kocok. Bahasa kita ini besti. Kawan benar. Ini Siti Aisyah lawan Siti Hafsah ini ngaran kuitan yuk akrab benar. Siti Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar. Hafsah anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar lawan Sayyidina Umar ini kan sahabat benar ya besti saja. Anaknya dari kita juga. Makanya rumah Sayyidina Hafsah itu berhadapan aja. Nah, kan makam Nabi kan ada jalan yang biasa kita ziarah atau memberi salam lawan Nabi. Nah, itu di belakang kita memberi salam tuh ada situ longkangan. Nah, itu rumahnya Sayyidina Hafsah tuh. Inya ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidina Hafsah itu selalu membuka longkang itu. Ada ditutup sijil supaya langsung melihat lawan makamnya Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi memarakan di rumah Hafsah lawan rumahnya Siti Aisyah. Rumah Siti Aisyah ya makam Nabi. Seberangnya yang kita lalui itu kita kan menghadap ke Rasulullah. Di belakang kita tuh rumah Siti Aisyah. Mudah-mudahan umrah haji. Nah, nikmat yang kelima dari Siti Aisyah turun wahyu lawan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad satu salimut lawan aku, yang ngarannya turun ayat Kiroshi ngarannya. Ini di dalam Al-Quran itu ada ngarannya ayat Kiroshi, ayat Al-Quran yang turun di ketika Nabi Muhammad berada di ranjang. Turun wahyu di situ. Nah, turun wahyunya itu ketika di kasur itu ketika bersamaku di Siti Aisyah, bukan lawan bini-bini Nabi yang lain. Itu nikmat yang benar Allah beri lawan Siti Aisyah. Kemudian pulang nikmat yang ke-6 pulang ulun ini ke Siti Aisyah
adalah anak daripada sahabat Nabi yang paling Nabi Muhammad sayang. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Aku ini adalah anaknya khalifahnya Nabi Muhammad, anaknya khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad. Aku ini adalah sahabat Nabi, anak daripada sahabat yang paling disayang Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad itu sayangnya luar biasa sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad berhijrah, Sidin kadang menyuruh sahabat-sahabat yang lain yang mengawani Sidin. Siapa berhijrah? Yang mengawani Sidin berada di Gua Sur. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Konconya luar biasa Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Ini aku anaknya Siti Aisyah. Hibung pada kebanggaan Siti Aisyah. Nikmat yang kenal Allah berikan aku Siti Aisyah. Kemudian pulang nikmat yang ketujuh, pulang turun ayat yang membebaskan aku daripada fitnah. Kan Siti Aisyah pernah difitnah berselingkuh dengan Sofwan, dipadakan selingkuh, difitnah oleh beberapa orang-orang munafik. Turun ayat Al-Quran yang menyelamatkan aku, khusus kasar membebaskan aku daripada fitnah. Turun ayat langsung untuk membebaskan aku. Itu nikmat yang gagal di Siti Aisyah. Kemudian pulang nikmat yang Allah beri kepada punang ke-8. Allah jadikan aku sebagai perempuan yang baik di sisi seorang laki-laki yang baik. Aku ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang baik, menjadi bininya orang yang sangat baik luar biasa, menjadi bininya Nabi Muhammad, menjadi ummul mukminin, ibu bagi orang-orang beriman, menjadi bininya Nabi Muhammad. Nah, nanti salah satu menjadi pemimpin nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita di rombongannya bini-bininya Nabi Muhammad. Nikmat yang terakhir, nikmat yang ke-9 ialah aku mendapatkan bisyarah, kabar gembira. Allah Ta'ala menghabarkan melewati lidahnya Nabi Muhammad, aku ini mendapatkan maghfiratun wa rizqun karim, mendapatkan maghfirah, keampunan, jaminan keampunan dari Allah Ta'ala, mendapatkan jaminan surga. Mengingat itu, kadalah Siti Aisyah pun meninggal dunia. Itu juga kita belajar daripada Siti Aisyah. Ketika kita garing, sakit, jangan mengatakan penyakit, jangan mengatakan nang memauki, ingatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang pernah Allah beri lawan kita. Kita ini hidup banyak syukurnya daripada sabarnya. Kita ini hidup banyak nyamannya daripada sedihnya. Kita ini hidup banyak tertawanya daripada menangisnya. Banyak nikmat ingatkan nikmat Allah Ta'ala beri lawan kita. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar umur, bahagia umur, segala hajat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak cucu kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup. Masuk surga bighairi hisab, mati dalam keadaan iman sempurna, Islam sempurna, mati husnul khatimah, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-waliullah Ta'ala ala hadhihi kulli صالحا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وتوفنا على الإيمان والإسلام والتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.